Selamat siang Bapak dan Ibu, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Toba akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23, kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya Jessica Lumban Gaul sebagai supervisor atau pengamat. Saya Aisyah Pauline Simajuntak sebagai coach. Saya Madonna Adelina Teresia Manurung sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Aisyah, apa kabarnya? Selamat siang Ibu Jessica, saya baik-baik aja Bu. Oke Ibu Aisyah. Sebelum melakukan kegiatan coaching, saya nanti berperan sebagai supervisor atau pengamat Ibu Aisyah. Ibu Aisyah sebagai coach dan Ibu Madonna sebagai coachee. Betul Ibu Aisyah ya? Ya betul sekali Bu. Oke, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang harus kita sepakati Ibu Aisyah. Nah, baik Ibu Aisyah nanti akan melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Yang sudah dilakukan harus sesuai dengan prinsip coaching Ibu Aisyah. Prinsip coaching itu diantaranya adalah kemitraan, bagaimana proses itu berjalan dengan aktif, kemudian Ibu mampu memaksimalkan potensi dari Ibu Madonna sebagai coachee. Kemudian kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Oke Ibu Aisyah. Pertanyaan berikutnya Ibu Aisyah, apakah Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi di bagian yang mana Ibu Aisyah? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan itu Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, baru mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan alur tirta itu bisa dilakukan oleh coach kepada coach Bu. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu Aisyah. Ketika saya nanti mengamati bagian mana nanti yang ingin Ibu saya amati nanti, bagian mana? Saya pingin Bu diperhatikan yang paling spesifik itu adalah mengenai kompetensi mendengarkan aktif Bu. Baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan bagus Bu. Oke, Bu Aisyah. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Ibu Aisyah? Penilaiannya Bu, saya ingin melihat coachee bisa mendapatkan apa solusi yang dia inginkan dari permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Aisyah sebelum melakukan coaching, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Seperti apa harapan Ibu? Harapan saya Bu, setelah kita nanti melakukan coaching dengan coachee, saya ingin coachee bisa menemukan sendiri tujuan atau solusi yang dia dapatkan itu dari permasalahan yang dihadapinya di sekolah, mulai dari menemukan rencananya, apa yang harus dia lakukan, sampai tercapailah tujuan yang diinginkan, sehingga permasalahan itu bisa selesai, Bu Jess. Itu yang saya inginkan tercapai. Oke, baik. Saya siap Ibu Aisyah sebagai supervisor atau pengamat dalam kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Madonna. Selamat melakukan kegiatan coaching ya Ibu Aisyah ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu Aisyah. Selamat siang Ibu Aisyah. Bagaimana kabarnya Ibu Aisyah? Selamat siang Ibu Madonna. Saya baik-baik aja Bu. Ibu gimana Bu? Puji Tuhan, kabar saya sehat Ibu Aisyah. Syukurlah Ibu Aisyah, kabar kita sehat. Maaf ya Ibu Aisyah, Ibu Aisyah ada waktu nggak untuk hari ini? Oh, ada Bu. Saya kebetulan saya lagi kosong ini Bu. Terima kasih ya Ibu Aisyah. Saya mau berdiskusi dengan Ibu Aisyah. Silakan Ibu Madonna.
Ada yang bisa mau saya bantu? Iya, Bu. Begini, anak asuhan saya, Tasya, setelah pulang PSG, Tasya menjadi anak yang malas, tidak aktif dalam pembelajaran, Bu Aisyah. Berdasarkan dari koordinator PSG, Tasya itu tidak mengumpulkan laporan PSG. Padahal dulu Ibu Aisyah, Tasya ini sebelum berangkat PSG, anaknya rajin dan aktif dalam pembelajaran Ibu Aisyah. Jadi begitu ya Bu Madonna. Jadi yang mau Ibu Madonna diskusikan mengenai masalah Tasya setelah pulang PSG menjadi malas dan tidak aktif. Begitu ya Bu Madonna? Ya Bu Esa, saya ingin berdiskusi dengan Ibu Esa agar saya dapat menyelesaikan masalah saya dan mempunyai solusi agar anak saya Tasya kembali menjadi anak yang rajin dan aktif dalam pembelajaran Ibu Esa. Kira-kira menurut Ibu hal ini dapat terjadi apa penyebabnya, Bu? Itulah Bu, kemarin saya sudah panggil Tasya di kantor guru. Saya telah menyelesaikan masalah Tasya menggunakan segitiga restitusi. Dan Tasya memberikan jawaban bahwa Tasya tidak ada masalah. Setelah saya panggil Tasya kemarin, Tasya itu sudah kembali menjadi anak yang rajin dan aktif dalam pembelajaran. Tetapi Bu Aisyah, 2 minggu terakhir ini, Tasya itu kembali menjadi anak yang malas dan tidak aktif dalam pembelajaran Ibu Aisyah. Menurut saya Ibu Aisyah, Tasya itu ada menutupi sesuatu dari saya dan tidak jujur. Makanya saya bingung Bu Aisyah. Jadi menurut Ibu Madonna bahwa ada sesuatu yang ditutupi Tasya sehingga sewaktu Ibu tanya Tasya tidak jujur kepada Ibu. Seperti itu ya, Bu? Iya Bu, Tasya tidak pernah seperti itu. Sebelum berangkat PSG, Tasya itu anak yang rajin dalam piket, bertanggung jawab, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu Ibu Esa. Jadi kalau begitu, Bu Madonna, kira-kira tindakan apa yang dilakukan Ibu Madonna agar Tasya bisa kembali menjadi anak yang rajin, yang tidak pemurung, bersemangat dalam belajar, maupun melakukan tugas-tugas yang seharusnya kewajiban dia, Ibu Madonna? Saya akan ajak Tasya bicara setelah pulang sekolah, Ibu Aisyah. Bahkan rencana saya akan ajak Tasya makan bakso dekat sekolah. Mana tahu sewaktu saya berbicara dengan Tasya, Tasya tidak jujur karena ada beberapa guru di situ dan beberapa ada siswa, sehingga Tasya menutup-nutupi dari saya, Ibu Aisyah. Seperti itu ya Ibu Madonna. Jadi kalau boleh tahu ya Bu, tadi siswanya ini kelas berapa ya Bu Madonna? Kelas 12, Ibu Aisyah. Berarti sudah sangat mendesak ya Bu untuk menyelesaikannya. Iya Bu, saya tidak mau Tasya itu tidak sampai ikut ujian karena minggu depan Tasya sudah melaksanakan ujian semester. Ibu Aisyah. Ya Bu, sebentar lagi udah ujian semester, padahal nanti untuk selesai dalam tahap studi tinggal 3 bulan lagi ya Bu Madonna yang mau dilakukan. Nah, jadi dari apa yang Ibu katakan tadi Bu Madonna, apa rencana Ibu atau alternatif yang lain untuk dilakukan untuk si Tasya tadi Bu Madonna?
saya akan bertelepon kepada orang tuanya, bahkan saya akan menemui orang tuanya. Kebetulan rumah Tasya dekat dengan sekolah. Saya akan bertanya kepada orang tuanya mengenai Tasya di rumah, apakah Tasya memiliki masalah di rumah, Ibu Aisyah? Itu bagus, Bu. Kita kan harus melibatkan orang tua karena dengan adanya kolaborasi dengan orang tua juga itu akan membawa dampak yang positif untuk anak dan untuk keberhasilannya ya Bu Madonna. Iya, Jadi Bu. bagaimana dia di rumah itu, apakah Ibu sudah melakukan hal tersebut? Iya, Bu, rencana saya akan melakukannya, Bu. Akan menelepon orang tuanya dan akan menemui orang tuanya, Bu. Apakah setelah hal itu nantinya Bu Madonna masih punya solusi yang lain untuk dilaksanakan demi keberhasilan si Tasya tadi? Kebetulan tetangga Tasya itu ada di kelas 11 yang bernama Mary. Saya akan tanya Mary, bagaimana keadaan Tasya sebenarnya di rumah juga, Ibu Aisyah. Kira-kira Bu Madonna kapan rencana itu akan dilakukan Ibu? Saya akan rencanakan besok, Ibu Aisyah, biar masalah ini cepat selesai, sehingga Tasya lebih fokus nanti dalam menghadapi ujian semester, Ibu Aisyah. Wah, itu udah bagus, Bu. Rencananya sudah bagus itu karena 1 minggu lagi ya mereka ujian semester ya, Bu. Ya, Bu Aisyah. Ya, nanti pembelajarannya semester hadapi sampai SD. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan itu? Ya, Bu Aisyah. Ya, Bu Aisyah. Komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang saya lakukan untuk menjalankan itu, saya akan tetap mengawasi sikap Tasya di dalam kelas, Ibu Aisyah. Oh, itu bagus ya, Bu ya. Lalu Bu Madonna, apa Ibu memerlukan bantuan entah dari siapa gitu untuk melakukan atau menjalankan komitmen itu? Ya, Ibu Aisyah, saya akan minta bantuan ketua kelas atau beberapa guru yang masuk di dalam kelas untuk mengetahui sikap Tasya, apakah Tasya sikapnya sudah mengalami perubahan atau tidak, Ibu Aisyah. Ya, bagus itu Bu Madonna. Semoga Tasya tetap menjadi anak yang rajin, bersemangat dalam pembelajaran setelah melakukan apa yang Ibu rencanakan untuk keberhasilan Tasya ya Bu Madonna. Ya, Bu Aisyah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbicara? Apakah Ibu sudah merasa lega dengan diskusi kita ini, Bu Madonna? Perasaan saya sudah melega, Ibu Aisyah. Tadi perasaan saya bingung dan tersesak untuk menghadapi anak saya, Tasya. Sekarang saya senang bahwa saya sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah anak saya, Ibu Aisyah. Terima kasih ya, Ibu Aisyah. Iya, Bu. Sama-sama ya, Bu Madonna. Semoga berhasil dengan cara atau solusi yang Ibu temukan ya, Bu Madonna. Iya, Ibu Aisyah. Sama-sama. Ya, Ya, terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Aisyah. selamat siang Ibu Jessica. Baik, Ibu, tadi saya sudah mengamati
kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Madonna. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ibu Aisyah ya. Iya. Bagaimana Ibu Iya, Aisyah Bu. menilai sendiri tentang penampilan atau performa dalam kompetensi Ibu tadi? Kalau saya menilai Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah digali, Ibu Madonna bisa menjawab atau mengambil bahkan menemukan solusi yang mau dilakukan untuk ketercapaian tujuan dari apa yang Ibu Madonna rencanakan, Bu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, mengapa Ibu Aisyah menilai demikian? Saya menilai demikian Ibu Jess, karena dari percakapan yang kami lakukan atau dari coaching akademik yang kami lakukan itu, di mana saya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu Madonna langsung bisa menjawab sesuai dengan keadaan si anak yang mau dia cari solusinya itu Bu, dari tahapan-tahapannya dia sudah dan ketika kita menanyakan, saya selaku coachnya menanyakan alur tirta itu sudah bisa dilakukan oleh Ibu Madonna, Bu Jessica. Oke, baik Ibu Aisyah. Bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Aisyah? Silahkan Ibu. Baik. Berikut ini hasil pengamatan saya yang sudah sesuai ya. Tadi waktu kegiatan coaching supervisi akademik, sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu saya sudah melihat bahwa terlihat kemitraan antara Ibu dengan Ibu Madonna. Kemudian proses coachingnya ini sudah terlihat kreatif, Bu Aisyah. Selanjutnya Ibu sudah sebagai coach sudah memaksimalkan coaching dalam menyelesaikan dan menemukan solusinya, betul seperti yang Ibu bilang tadi. Berikutnya kegiatan coaching itu juga sudah sejalan atau sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah mengajukan pertanyaan berupa tujuan umumnya, pertanyaan yang mengidentifikasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan rencana aksi selanjutnya apa yang harus dilakukan coaching, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab dari coaching ini untuk memenuhi dari rencana aksinya ini. Jadi kegiatan coaching yang berlangsung tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta Bu Aisyah. Kemudian kompetensi yang Ibu kembangkan untuk saya amati tadi yaitu ada 2 ya Bu. Memang Ibu sudah baik dalam mendengarkan coaching, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah Ibu ajukan. Namun ada yang saya lihat Bu Aisyah bahwa kegiatan coaching ini hanya memerlukan supaya berjalan dengan seadanya, tidak tergantung dengan susunan-susunan pertanyaan itu tadi. Jadi pembawaannya biar agak-agak rileks seperti itu. Hanya itu sih penilaian saya, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu tentang kegiatan coaching ini? Jadi rencana tindak lanjut yang saya lakukan Ibu, ingin lebih jauh lagi memahami tentang coaching untuk supervisi akademik dengan alur tirta agar bisa kita terapkan di dalam kelas kita maupun di lingkungan sekolah yang kita ampu. Itu dia Ibu. Oke. Baik, yang berikutnya Bu Aisyah, dari diskusi kita ini, apakah Ibu sudah terbayang untuk meningkatkan performa Ibu, penampilan Ibu itu di bagian mana? Apa di bagian mana yang Ibu tingkatkan? Sudah terbayangkah Ibu Aisyah? Saya ingin mengembangkannya di
alur ceritanya Ibu, biar bisa lebih gampang kita untuk mencari solusi sendiri tentang apa yang kita alami di lapangan Ibu Jess. Oke, Ibu Aisyah. Nah, Ibu Aisyah, nanti saya akan membuat hasil pengamatan ini ke dalam prompt supervisi akademik ya, Ibu Aisyah. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, bagaimana Ibu Aisyah pendapatnya tentang supervisi ini? Proses ini bagaimana pendapat Ibu Aisyah? Pendapat saya mengenai supervisi ini Bu, ya saya sangat senang sehingga kita tahu bagian mana yang mau kita perbaiki, bagian mana yang sudah kita katakan kita berhasil, demi kelangsungan atau lancarnya nanti di dalam proses belajar mengajar di tempat kita masing-masing, Ibu Jess. Itu yang saya dapat dari pertemuan kita atau dari kegiatan coaching kita di siang hari ini, Bu Jess. Oke, Bu Aisyah, demikian hasil pengamatan saya. Sukses untuk kegiatan coaching berikutnya, Ibu Aisyah ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat siang, Ibu Aisyah. Siang, Ibu Jess.